teman-teman, perkenalkan nama saya Ari Utami, peserta Latsar CPNS golongan 3 PPSDM Kemendagri Yogyakarta angkatan 68 tahun 2021. Saya berasal dari instansi Kabupaten Sleman, Unit Kerja SD Negeri Kadisono 1. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Doni Fitrianto selaku narasumber. Beliau untuk saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Kadisono 1. Assalamualaikum Pak Doni, selamat pagi. Sehat Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Ari. Sudah siap saya wawancara hari ini Pak Ye? Insya Allah saya siap untuk diwawancarai untuk kegiatannya Bu Ari di dalam Latsar hari ini. Jadi begini Pak, sebelumnya saya ingin bertanya, di SD Negeri Kadisono 1 ini ada berapa guru dan staf nih Pak yang sudah PNS atau ASN? Baik, terima kasih Bu Ari. Begini, di SD Kadisono 1 untuk personil Bapak Ibu guru, pegawai dan karyawan itu ada 12 personil, antara lain itu 7 itu ASN dan 5 masih GTT. Terutama saya juga ASN, dan kebetulan di SD Kadisono ini untuk kepala sekolah barusan purna atau pensiun itu di 1 Agustus kemarin. Itu berarti di sini ada PLT ya Pak Nge? Ya, untuk di sini sekarang pengampu PLT. Untuk Bapak sendiri apakah sudah lama mengajar di SD Negeri Kadisono Pak? Untuk saya sendiri, saya kebetulan sudah lama di SD Kadisono 1. Di tempat ini sekitar 10 tahun untuk di SD Kadisono. Lumayan lama nih Pak Nge. Nah Pak Doni, saat ini pemerintah itu sedang memberikan pembekalan terhadap para CPNS atau CASN tentang apa yang disebut dengan aneka, di mana aneka itu sendiri adalah akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, menurut Bapak Doni, bagaimana pengertian dari aneka itu sendiri menurut Pak Doni? Bu Ari, seperti yang Ibu kemukakan, ASN yang sekarang, aparatur sipil negara itu harus mengetahui tentang aneka tadi. Aneka ini singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu, dan anti korupsi. ASN itu harus bisa melakukan nilai tersebut. Seperti aneka itu harus mempunyai dasar dari aneka tersebut untuk sebagai pelaksana bekerja di bawah, sebagai pelayan publik, sebagai nanti pemersatu bangsa. Itu ASN itu harus menguasai itu atau mendalami aneka tersebut. Pak, nah menurut Bapak bagaimana implementasi dari penerapan aneka itu sendiri di SD Negeri Kadisono 1 ini Pak? Itu di SD Kadisono, terutama untuk Bapak Ibu guru itu untuk penerapan akuntabilitas itu contohnya kita membuat rancangan kinerja dan melaporkan kepada saya, terutama jenengan sebagai ASN, itu membuat rancangan RPP dan jenengan harus melaporkan ke atas sebagai penilaian kinerja jenengan selama jenengan bekerja gitu. Apakah selama ini juga ada jurnal belajar dari rumah Pak, karena kita sedang pandemi? Ya ada untuk jurnal itu, karena kita sekarang di masa pandemi ini emang keterbatasan untuk bukti fisiknya, itu kita harus membuat jurnal itu Pak. Nah, selanjutnya menurut Pak Doni, apakah rekan-rekan guru di SD Negeri Kadisono ini
sudah mempunyai karakter aneka tersebut, Pak? Menurut saya sebagai yang mendamping di sini itu sudah melaksanakan aneka tersebut, sudah dilaksanakan dari beberapa personil yang sudah melaksanakan, sudah menerapkan aneka tersebut, sudah bagus menjadi ASN di sini dengan menerapkan itu sebagai landasan bekerja. Oh iya Pak, kalau kemarin saya pernah membaca itu ada salah satu karakter aneka di mana di situ disebutkan bahwa salah satu guru dituntut harus mengikuti inovasi pembelajaran Pak, harus meningkatkan kemampuannya untuk mengembangkan media pembelajaran dan yang lain. Nah di SD Negeri Kadisono ini menurut Bapak bagaimana kemampuan guru untuk mengikuti arus tersebut gitu loh Pak. Jadi kan sekarang kita lagi pandemi, lalu kan tidak selalu ketemu anak PTM atau nipun. Nah itu menurut Bapak pripun? Oh ya, saya sudah melihat Bapak Ibu guru untuk melaksanakan pembelajaran daring ini, terutama ke siswa. Bapak Ibu sudah mengembangkan inovasinya untuk pembelajaran daring dengan contoh seperti Google Meet, Google Form, dengan media video itu sudah diterapkan untuk pembelajaran daring ini. Dikarenakan di masa pandemi ini itu orang tua itu tidak atau siswa itu tidak bisa datang langsung ke sekolah, jadi Bapak Ibu harus membuat inovasi gimana biar anak itu dapat menerima pembelajaran itu secara baik dan utuh dan efektif. Jadi Bapak Ibu harus membuat media yang paling tepat untuk anak didiknya. Nah kita kan ini kalau ASN itu kan selaku pelayan publik ya Pak, berarti kita kan melayani wali murid dengan maksimal. Dan nah bagaimana respon masyarakat sendiri atau wali murid terhadap inovasi pembelajaran yang ada di SD Negeri Kadisono Bapak? Untuk orang tua atau siswa untuk merespon itu tadi media yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru itu karena Bapak Ibu guru itu sudah melakukan pemetaan awal sebelum melakukan metode tersebut. Ini tahun kedua itu alhamdulillah sudah bisa berjalan walaupun belum 100% karena masih ada kendala di bawah itu. Bapak Ibu atau wali itu masih tetap batasan media atau cara menggunakan aplikasi tersebut masih ada yang terkendala. Jadi itu menjadikan tantangan juga kita sebagai pendidik untuk membuatkan aplikasi atau media yang paling tepat untuk anak didik kita. Ya, berarti tadi itu hambatannya berasal dari luar nih Pak Andi. Kalau hambatan dari sekolahan dari Bapak dan Ibu guru sendiri dalam menerapkan pembelajaran secara daring itu apa nih Pak? Ada mboten? Untuk Bapak Ibu guru itu cuma terkendala sinyal atau jaringan, karena keterbatasan jaringan itu yang tidak semua sekolah itu bisa maksimal, itu menjadikan kendala dan itu menjadi keprihatinan kita pihak sekolah gimana untuk meningkatkan itu atau memenuhi fasilitas Bapak Ibu guru untuk biar nanti pembelajarannya itu bisa lancar. Itu sebagai tantangan kami sekolah untuk menyediakan perangkat yang baik atau bagus biar memperlancar itu. Apakah ada solusi lain selain menggunakan daring atau anak bisa ke sekolah atau bagaimana Pak? Untuk itu kami kemarin sudah mencoba untuk selain pembelajaran daring itu kami membuat tatap muka tapi tidak full dengan bergantian, tapi masih itu taraf uji coba karena kita melihat area pandemi atau perkembangan pandemi ini yang tidak bisa menentu, jadi kami tidak bisa menentukan kebijakan tersebut. Jadi kami masih melihat kondisi dan melihat kebijakan dari dinas untuk memerintahkan gimana ke bawah untuk membuat metode yang paling tepat itu. Gitu. Iya, sepertinya saya rasa di Bapak Ibu guru SD Kadisono 1 terutama yang sudah
status ASN sudah menerapkan nilai-nilai aneka dengan sesuai nih Pak Nggih? Ya sudah, alhamdulillah sudah. Bapak Ibu guru sudah menerapkan aneka tersebut. Ya, dari awal menjadikan CPNS sampai PNS, dia sudah menerapkan itu. Semangatnya cukup bagus menurut saya. Oh iya Pak, terima kasih. Nah, untuk yang terakhir ada poin anti korupsi di poin aneka tadi. Menurut Bapak, bagaimana penerapan anti korupsi itu sendiri di SD Negeri Kartisono Pak? Mungkin ada yang guru yang datang terlambat atau seperti itu mungkin Bapak. Nah ini yang sering terjadi di lapangan. Kami yang di atas itu untuk anti korupsi, terutama kalau di dunia pendidikan itu soal waktu. Waktu itu yang sering riskan di dunia pendidikan. Jadi ketepatan waktu dalam berangkat, dalam pulang. Nah itu, tapi di SD Kartisono alhamdulillah bisa berjalan, maksudnya tepat dalam waktu itu. Masuk kita bisa jam 7, setengah 7 sudah kita siapkan, karena kita harus menyambut siswa didik kita, dan nanti di akhir, sampai akhir pembelajaran, sampai tugas kita, waktu kita sampai jam 2 kita masih stay di sekolah. Jadi insya Allah untuk korupsi di sekolah di SD Kartisono terutama waktu itu bisa diminimalisir. Oke, baik Bapak, sudah sangat jelas sekali untuk penjabarannya. Untuk yang terakhir, apa pesan Pak Doni untuk para ASN dan CPNS termasuk saya di SD Negeri Kartisono ini, untuk mungkin supaya SD Negeri Kartisono 1 berkembang ke arah yang lebih baik mungkin Pak? Untuk pesan terutama Ibu Ari Utami yang sekarang baru melaksanakan lansar dan baru CPNS, saya cuma berpesan, karena menjadikan aparatur sipil negara itu emang cukup berat dan menjadi pengabdi pelayan masyarakat. Saya cuma berpesan tetap kita bisa melaksanakan yang sudah dianjurkan tadi, aneka tadi, menjadi ASN yang memiliki nilai yang bagus, menjadi mempunyai integritas untuk memajukan pendidikan, terutama kalau Bu Ari di SD Negeri Kartisono 1. Itu saja pesan dari kami. Tetap bersemangat Bu Ari, semoga Bu Ari kedepannya tetap diberikan kekuatan untuk menjadi ASN yang kuat. Amin, amin. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada Pak Doni yang sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Terima kasih atas informasi yang sudah sangat banyak diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat untuk saya, terutama untuk para pendengar, para pemirsa yang ada di YouTube saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sekian dari saya nih Pak Doni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.